Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kita perbaharui informasi terkini terkait dengan berbagai macam berita yang beredar setiap harinya terkait dengan Teng Monida yang ada di internet. Oke, langsung aja untuk video kali ini ada beberapa hal yang akan aku bahas. Yang pertama adalah mengenai saat ini yang sedang menjadi perbincangan masyarakat Thailand, di mana ini misalnya dari TikTok ya. Ada banyak sekali foto-foto dan juga video-video yang menggambarkan kedatangan Teng Mo di tanggal 24 Februari 2022 bersama Gatik di sebuah dermaga pada saat akan mereka berlayar bersama-sama di Sungai Chao Phraya dibandingkan dengan kepulangan Gatik di tanggal 25 Februari sekitar jam 1 malam. Ini adalah sesuatu hal yang banyak sekali kejanggalan. Sebenarnya tempatnya agak mirip, tapi pada saat didetailkan ada banyak hal yang berbeda. Terus hubungannya apa, Anjas? Nah, hubungannya adalah juntrungannya atau important issues-nya adalah karena kok si Gatik dan juga Teng Mo, walaupun mereka ini berada di lokasi yang agak mirip, tapi ada perbedaan. Dugaan masyarakat Thailand adalah si Teng Mo ini sempat berhubungan karena ada juga video yang beredar saat ini walaupun belum dipublikasikan tapi sudah dikonfirmasi oleh salah seorang host terkenal, namanya itu host Kun Aun Punawat, yang dia ini diberikan video oleh Bang Jack tapi belum boleh dipublikasikan. Ada dugaan bahwa Teng Mo dibawa ke sebuah hotel. Ada rekaman sekitar 8 detik. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita akan coba bahas dulu foto-foto yang beredar di internet ini, teman-teman. Ini adalah foto-foto, coba aku lihat ya. Aku juga agak sedikit surprise gitu ya. Aku pikir itu nggak ada hal yang aneh, ternyata ada hal yang aneh teman-teman di sini pada saat didetailkan. Oke, ini adalah foto pertama. Ini adalah foto di tanggal 25 Februari 2022. Ada keterangan jam 1:10. Ini lokasi di mana si Gatik dijemput oleh si Bo ya, yang pada saat itu juga mendapatkan cerita pertama tentang kronologi yang dinilai Bo sangat berbeda pada saat disampaikan ke penyidik Nontaburi. Nah, ini adalah klaim dari si Gatik. Kenapa kan pada saat dia dievakuasi datang dari Sungai Chao Phraya, si Gatik dan juga Por sempat naik Grab dulu menuju ke lokasi parkir ini karena tidak berhenti tepat di tempat mereka datang. Ini kalau klaim dari mereka adalah lokasi di mana pada saat dia dan Teng Mo juga datang. Tapi yang jadi anehnya kok berbeda gitu teman-teman. Kita mulai perbandingannya satu persatu. Oke, ini adalah lokasi yang dinilai adalah penuh kejanggalan. Di bagian bawah, pada saat Teng Mo dan Gatik datang di dermaga untuk menuju ke Sungai Chao Phraya, di atas adalah juga sama, di mana si Gatik datang untuk parkir mobilnya di situ. Artinya, asumsinya adalah kedua tempat ini berbeda. Tapi kok ada banyak kemiripan, tapi juga ada banyak perbedaan. Oke, kita coba lihat perbedaan yang pertama. Perbedaan pertama adalah yang di atas itu yang dikasih tanda panah, ini adalah yang berbeda warnanya. Kalau yang di bawah pada saat Teng Mo dan juga Gatik datang, itu ada kuning. Ada tembok kuningnya tuh dua, nggak cuma satu. Tapi kok yang di bawah hanya nggak ada warna kuning ya, hanya di atas yang warna kuning. Ini juga unik ya, aneh sekali. Apakah ini adalah lokasi yang berbeda? Ini memunculkan kecurigaan masyarakat Thailand bahwa sebenarnya ada lokasi yang tersembunyi yang belum dipublikasikan dan disembunyikan oleh kelima saksi tersebut yang bersama Teng Mo malam hari itu. Bahkan di video-video yang beredar mengenai tanggal 24 dan juga 25, kita juga bisa melihat bahwa ada sosok yang tidak ada di speedboat tersebut adalah Sen ya. Karena pada saat mengisi bensin terekam hanya ada dua perempuan, yakni adalah Teng Mo dan juga Gatik. Lalu kemana Sen? Ini juga menjadi pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi ke foto berikutnya lagi yang dinilai berbeda adalah mengenai motif dari temboknya sendiri. Itu kan kalau temboknya itu ada yang kayak apa itu namanya, segitiga gitu nggak sih teman-teman? Yang di atasnya itu berbeda, nggak sama. Itu adalah bagian kedua. Bagaimana mungkin ya? Karena kan ini lokasi yang sama klaimnya. Nah, ini juga menimbulkan kecurigaan. Ini kan kita dapat data ini ya. Ini dari penyidik Nontaburi. Apakah jangan-jangan terjadi manipulasi juga di sini? Ada hal-hal yang sifatnya adalah hanya kemiripan, tapi dimirip-miripkan agar mendukung alibi dari kesemua saksi tersebut. Ini kan kita dapat datanya dari penyidik Nontaburi ya, walaupun kita tahu ada beberapa CCTV yang kita dapatkan juga dari timnya Kunte ataupun juga Mr. Genius, tapi sebagian besar itu semua adalah berdasar
berdasarkan dari penyidik Nontaburi. Ada yang dikeluarkan karena untuk meredam isu-isu di beberapa bulan lalu. Berikutnya juga, ini masih sama tentang perbedaan warna, kuning dan juga putih. Terus juga apalagi, oh ya, yang ini adalah pintu. Pintunya bentuknya berbeda. Nah, ini banyak lah. Aku nggak akan mungkin mendetailkan perbedaannya apa-apa aja, tapi ini adalah secara gambaran, secara umum ya teman-teman. Tapi kalau kalian menemukan, tambahkan lagi, tuliskan di kolom komentar ini yang foto atas dan juga bawah, itu klaim dari mereka adalah lokasi yang sama, tapi kok kita di Thailand, masyarakat Thailand menemukan ada banyak perbedaan di bagian ini aja. Apakah ini hal yang janggal atau enggak? Klaim dari mereka, si Gatik, terus juga Por, Job, mereka mengklaim mereka memarkir mobil mereka tuh di lokasi yang sama pada saat yang mereka datang, which is ini adalah lokasinya. Tapi kalau kita menemukan hal yang sangat berbeda. Oke, itu adalah beberapa hal yang saat ini menjadi perdebatan di masyarakat Thailand mengenai foto-foto yang berbeda di kedatangan tersebut. Oke, bagian kedua ini kita bahas adalah mengenai rekaman dari Bang Jack ya, yang diperlihatkan ke host terkenal Thailand, Kun Aun Punawat. Video ini adalah termasuk trending 8 di Thailand, sempat trending 5 juga di Thailand, yang membuat perdebatan apakah benar Teng Monida itu beneran dipaksa dibawa ke sebuah hotel, karena dalam rekaman yang dikonfirmasi oleh Kun Aun Punawat dan belum dipublikasikan alasan karena hukum, karena kalau dipublikasikan sekarang katanya nanti orang-orang yang bisa tertuduh ini justru mereka bisa mengambil langkah preventif dan justru ada aturan hukum yang dilanggar oleh mereka, makanya tidak dipublikasikan. Tapi begini, rekaman video Teng Mo ke hotel dan ke sebuah galeri untuk melihat-lihat di sana. Jadi klip ini kalau menurut Kun Aun Punawat ini adalah klip memang benar dia melihat Teng Mo sedang berada di sebuah hotel sekitar jam 9 malam. Tapi Kun Aun Punawat juga tidak 100% percaya dengan Bang Jack. Maksudnya gimana? Memang benar saya melihat itu ada keterangan jam 9 malam, tapi saya tidak melihat tanggalnya tanggal berapa. Karena kan kejadian di tanggal 22 Februari ya. Apakah ini beneran di tanggal 22 apa 24? Maaf, aku sering agak keseleo gitu ya. Pokoknya di malam kejadian 24 Februari ya. Itu apakah benar tanggal tersebut, karena dia mengaku hanya melihat jamnya jam 9 malam aja. Terus ditambah lagi begini, kalau menurut saya bukankah jam 9 malam harusnya sesuai dengan data-data Teng Mo harusnya nggak berada di hotel, tapi sedang berada di speedboat tersebut. Ini adalah hal yang menjadi kritisi dari Kun Aun Punawat sendiri. Makanya pada saat Jack klaim di sejumlah media massa bahwa saya ada rekaman nih 8 detiknya, saya nggak bisa publikasikan sekarang, tapi pada saat saya ngobrol di interview dengan host terkenal ini, saya sudah menunjukkan dia secara langsung, tapi belum dipublikasikan. Nah, si Kun Aun ini nggak mau aja dibawa namanya dicatut-catut untuk meyakinkan dia gitu. Dia mengatakan, iya memang saya melihat, tapi saya tidak melihat tanggalnya tanggal berapa, begitu. Nah, video 8 detik ini, menurut Bang Jack dan juga Kun Aun, memang ada keterangannya, ini adalah salah satu dari ribuan data yang dihapus sekitar jam 1 pagi. Jadi pada saat si Bang Jack itu dikirim handphonenya Teng Mo ke Amerika oleh Ibu Panida, dia kan berusaha memulihkan semua data-data yang terhapus. Nah, ini adalah data yang dihapus oleh Gatik dugaannya jam 1 pagi. Tapi juga aneh nggak sih menurut kalian, ngapain sih Gatik jam 1 pagi lagi riwah seperti itu, lagi ada yang teman sahabatnya, saudaranya, atau ibu dari anak kandungnya juga itu tenggelam, tapi dia jam 1 pagi dengan segala macam alibi yang dia katakan, dia masih sempat menghapus ada 1000-an data. Nggak 1000-an sih, kalau kata Bang Jack ada 3000 foto dan juga video yang dihapus di jam 1 pagi tersebut dan sekarang sedang dalam proses pemulihan. Ngapain gitu? Maksudnya harusnya kalau aku secara logika ya teman-teman, kalau ada temanku atau sahabatku yang tenggelam gitu, aku nggak akan mungkin mikirin HP lagi, pasti akan menghubungi ibunya, menghubungi keluarga, kerabatnya, mencari tahu semuanya, tapi justru malah dia ini menghapus foto-foto tersebut. Gatik sudah memberikan keterangan sih pada saat dia dituduh sama Ibu Panida bahwa kenapa kok Gatik banyak menghilangkan barang bukti gitu kan ya, tuduhannya seperti itu, foto-foto dihapusin semuanya. Gatik mengklaim itu adalah hal yang wajar karena ada banyak foto-foto yang jelek saat itu, jadi saya nggak mau memenuhin memori. Tapi kok Bang Jack mengatakan di sini jam 1 pagi ada sekitar 3000 foto-foto dan juga video yang dihapus. Apakah itu masuk akal? Menurut aku sama sekali tidak masuk akal. Kenapa kok Gatik melakukan seperti itu? Aku juga sering ya kalau jalan-jalan foto-foto gitu kan ya,
ada yang jelek, ada yang nggak bagus, pasti aku hapusin. Aku biasanya di pesawat. Di pesawat pada saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, nggak ada sinyal, ya udahlah hapusin aja karena lagi santai. Tapi itu jam 1 pagi teman-teman, di mana itu lagi hektik-hektiknya. Dia di telepon ini nggak bisa, ke situ nggak bisa, dia juga menghubungi temannya untuk menjemput. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dan aku yakin sekali bahwa sebenarnya kelima orang bersama Tengmo malam hari itu, Gatik, Sen, Por, Job, dan juga satu lagi siapa? Jopor. Aku lupa nama-namanya. Itu mereka sepertinya tahu semua ya teman-teman. Ada banyak hal yang disembunyikan dan masyarakat Thailand juga banyak yang berasumsi bahwa sebenarnya mereka ini hanyalah kaki tangan aja. Ada nama-nama orang-orang yang diduga adalah VIP yang sedang mereka lindungi begitu. Sekarang kita beralih mengenai Kunte. Kunte itu juga mengatakan sesuatu hal ke media massa bahwa ada beberapa data-data yang belum bisa kita publikasikan karena berbenturan dengan aturan hukum di Thailand. Jadi kita harus bermain sesuai aturan hukum, jadi harus sabar untuk saudara-saudara yang terus mengawal kasus Tengmo Nida. Ya, ini adalah salah satunya adalah berhubungan dengan video 8 detiknya yang diklaim itu adalah video menunjukkan Tengmo sedang berada di hotel dengan seseorang. Kita nggak tahu seseorang itu siapa dan dugaannya ini adalah berhubungan dengan pemaksaan begitu. Dan Tengmo kalau dibilang dia adalah jualan diri, Bang Jack dan juga timnya mengatakan itu tidak benar. Kalau memang dia jualan diri, kenapa harus dibunuh juga? Ini ada unsur sesuatu hal yang sifatnya pemaksaan di luar keinginan dari Tengmo Nida sendiri. Apa yang sedang dilindungi ini semuanya kita akan coba lihat nanti. Bahkan dari beberapa netizen itu membuat meme pahlawan gitu kan ya, superhero di Thailand untuk kasus Tengmo Nida. Aku bisa melihat Kunte, kemudian Mr. Genius, Dr. Pontip, dan beberapa nama-nama lain yang sering aku bahas di YouTube ini mengenai kasus Tengmo Nida. That's it yang bisa aku update mengenai kasus Tengmo Nida untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku akan upload di Instastory foto-foto dan juga video-video yang tidak bisa aku tayangkan di YouTube karena alasan ya aturan YouTube seperti itu. Dan terakhir tinggalkan komen dan juga like serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.